FM Besen Hanusia. Damai sejahtera bagi saudara sekalian di dalam nama Kristus. Ada sukacita hari ini, saudara sekalian? Inilah yang saya harapkan, bahwa di dalam hari ini kita memperingati makna daripada kedatangan Kristus ini, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Saya ingin membagikan kepada saudara-saudara sore ini dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-1, ayatnya 18 sampai dengan 23 saja. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, setiap Natal kita pasti mendengar ayat-ayat ini dibacakan. Sebagai orang Kristen, sejak kecil kita sudah mendengar cerita Natal itu. Tapi sebenarnya apakah Natal? Kata Natal itu berasal daripada bahasa Latin natus. Natus artinya kelahiran. Sama dengan bahasa Arab maulud. Jadi kalau orang Islam merayakan maulud, sebenarnya merayakan Natalnya Nabi Muhammad. Kalau kita merayakan Natal, sebenarnya kita merayakan mauludnya Tuhan Yesus. Karena arti kedua kata ini sama. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Latin. Artinya kelahiran. Mengapa kita merayakan Natal? Mengetahui bahwa kita tidak ada dalam Alkitab tanggalnya Natal itu berapa. Kebanyakan orang mengerti Natal hanya sebagai hari ulang tahun Yesus Kristus. Kalau tahu tanggalnya, tahu ulang tahunnya. Orang nggak tahu tanggalnya, ya pastilah bukan dari ulang tahunnya yang dirayakan. Kalau gitu, mengapa kita merayakan Natal? Bukan masalah hari ulang tahun, bukan masalah kelahirannya itu sendiri yang kita agung-agungkan dengan pohon Natal. Ini pun tidak ada dalam Alkitab. Dengan jingle bell itu pun mitologinya Santa Claus pun tidak ada dalam Alkitab. Kenapa kita kumpulkan hal-hal yang di luar Alkitab sebagai perayaan Yesus? Nah, kalau makna Natal itu sendiri tidak dimengerti, perayaan-perayaan ini tidak ada artinya. Makanya di Amerika, Natal sudah disangkal pentingnya peran Yesus. Santa Claus lebih menonjol dari Yesusnya. Ya Pak? Berbagi-bagi hadiah
daripada memaknai arti Tuhan Yesus. Jika Natal kita niru dunia barat, kita keliru. Jika kita hanya latah-latahan yang dilakukan di dunia barat sana, saudara tidak akan mengerti makna sebenarnya dari Natal itu. Dunia barat hanya mementingkan komersialisasi dari Natal saja. Baju bagus, hadiah bagus, harus beli mahal, itu mahal. Yang dirayakan aja lahirnya di kandang domba. Yang merayakan membuat hal yang mahal-mahal. Saudara keliru mengenai Natal. Natal bukan masalah hadiah. Natal bukan masalah hiasan. Natal bukan masalah Santa Claus. Natal bukan masalah jingle bells. Tahu nggak apa jingle bells? Genta bergerincing gitu. Apa? Gentanya kuda mitologinya si Santa Claus itu turun dari kutub utara, naik 4 ekor kijang itu, lalu gentanya gerincing, itu namanya jingle bells. Loh, apa kaitannya dengan Yesus itu? Coba renungkan, apa kaitannya dengan Yesus? Gak ada. Santa Claus pun gak ada. Nah, untuk itulah saudara saya ajak membaca teks kitab suci mengenai Natal itu sendiri, sehingga ketika kita merayakan, kita mengerti maknanya. Kita tidak disesatkan dengan komersialisasi Natal. Kita tidak disesatkan dengan mitologi Santa Claus yang tidak pernah ada dalam Alkitab dan tidak pernah ada dalam kenyataan itu. Saudara tahu mengenai Santa Claus itu siapa? Itu memang ada orang dulu, seorang episkop gereja Ortodoks abad keempat. Saya dari Ortodoks, saya bukan Katolik ya. Mentang-mentang disebut Romo itu Katolik, bukan. Saya bukan Katolik. Saya dari gereja Ortodoks. Nah, mungkin saudara tanya, apa lagi itu aliran baru pula? Bukan, saudara, ini gereja paling tua di dalam sejarah kekristenan. Sesudah para rasul mati, gereja dituntun oleh para penggantinya. Sampai selama 350 tahun gereja dianiaya oleh kekaisaran Romawi. Banyak orang tersebut yang mati syahid dibunuh oleh pemerintahan Romawi, tetapi gereja tetap berkembang. Karena itu gereja ajarannya cuma satu, nggak pecah-pecah jadi ribuan seperti sekarang ini, enggak. Di mana-mana ajarannya satu, ibadahnya satu. Nah, gereja yang satu ini dulu punya 45 pusat. Satu di barat di Roma, 4 di timur di Konstantinopel yang sekarang menjadi negara Islam Turki. Nama kota itu menjadi Istanbul sekarang. Di Alexandria di Mesir, di Antioquia di Syria, dan di Yerusalem di Israel. Itulah 5 pusat kekristenan purba. Yang satu di barat Roma, yang 4 di timur, maksudnya timur tengah. Ya. Untuk masa 1000 tahun gereja masih satu antara barat dan timur. Tetapi pada tahun 1054, ingat ini ya, bulan Juni 1054 terjadi benturan antara gereja sebelah timur yang di 4 pusat tadi dan gereja di sebelah barat yang pusatnya di Roma. Waktu ini Protestan belum ada, apalagi Pentakosta datang kemudian. Ya, waktu ini gereja Protestan belum ada, Pentakosta belum ada, aliran macam-macam ini belum ada. Karena gereja masih satu. Terjadi benturan apa? Pimpinan gereja di barat di Roma menyatakan diri untuk diakui sebagai satu-satunya kepala gereja. Gereja timur kaget, tidak ada itu kepala gereja itu Tuhan Yesus, Tuhan manusia. Kalau kami harus tunduk pada kamu, kita tadinya sama, ya nggak bisa. Sehingga akhirnya gereja di barat
marah terhadap gereja timur. Disitulah gereja yang satu pecah jadi dua. Gereja barat itulah yang disebut gereja Roma Katolik. Gereja di timur itulah yang akhirnya disebut gereja Ortodoks. Jelas ya? Jadi ini bukan ajaran baru. Kalau nggak ada gereja Ortodoks, ya nggak ada gereja Roma Katolik. Kalau nggak ada gereja Roma Katolik, ya nggak ada gereja Protestan. Kalau nggak ada Protestan, ya nggak ada Pantekosta. Kalau nggak ada Pantekosta, nggak ada kita kumpul di sini hari ini. Jelas saudara ya? Saudara harus tahu, orang itu harus tahu sejarahnya gimana. Sebab barang siapa tidak mengetahui sejarah, akan terjebak kepada kesalahan yang sama yang pernah terjadi dalam sejarah. Akan jatuh terjungkal pada lubang yang sama kalau kita tidak mengenal sejarah. Itulah akhirnya setelah perpecahan ini kekuatan baru muncul. Artinya sudah muncul tuh. Mesir sudah ditaklukkan, Libanon sudah ditaklukkan, Syria sudah ditaklukkan, dan menaklukkan namanya agama Islam yang muncul abad ke-7. Daerah-daerah yang tadinya sekarang kita sebut negara daerah Timur Tengah sebagai pusat-pusat Islam, itu dulu pusatnya kekristenan. Sebelum muncul itu dulu negara Kristen Timur. Akhirnya bangsa Turki memeluk Islam. Bangsa Turki itu suku Mongol ya, berasal dari utaranya negara RRC sana. Sebagian datang ke Indonesia dalam bentuk bangsa Mongol pada zaman kerajaan Mojopahit, diusir oleh Raden Wijaya, lari dari Indonesia. Sebagian ke barat menyerbu kerajaan Kristen Timur yang disebut kerajaan Bizantium. Pada tahun 1453 kota Kristen yang jaya itu jatuh ke tangan Islam. Gereja paling besar di dunia itu dijadikan masjid sampai sekarang, karena protes internasional nggak diberikan orang Kristen, dijadikan museum. Itulah gereja Hagia Sophia. Akhirnya dijadikan masjid Hagia Sophia. Saudara, banyaknya sejarah yang perlu saudara tahu. Kekristenan bukan terjadi kemarin saja, enggak. Ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, dan kita harus tahu sejarah ini untuk supaya tidak jatuh kepada kesalahan yang salah. Setelah gereja timur jatuh ke tangan Turki, yang bagian selatan Libanon jatuh ke tangan Arab, bangsa Rusia yang tadinya penyembah berhala menjadi Kristen, sehingga selama ratusan tahun negara Rusia pada tahun 988 bangsa Rusia menjadi Kristen, sehingga penyembahan dewa Perun ditinggalkan, sehingga negara Rusia menjadi negara Kristen Rusia. Tapi tak lama kemudian pada tahun 1917, ya lama sih, tidak lama, pada tahun 1917 terjadi pemberontakan komunis. Negara Kristen Rusia digulingkan menjadi negara komunis, sehingga pada saat itu orang-orang Kristen Timur di Rusia banyak dibantai. 40 juta manusia Kristen Ortodoks dibantai oleh orang komunis. Saudara kan tahu itu negara komunis itu? Enggak, rakyatnya itu Kristen. Yang komunis itu penguasanya, makanya dianiaya oleh pemerintah komunis. Untunglah oleh berkat Tuhan pada waktu pemerintahan Presiden Gorbachev tahun 1988 dengan politik perestroika dan glasnost, komunis rontok ambruk, kekristenan muncul dengan jaya, sehingga di Rusia terjadi kebangunan rohani besar-besar.
Dan ketika negara-negara Kristen orang Kristen dianiaya sekarang oleh ISIS, satu-satunya negara adidaya yang mengambil tanggung jawab untuk membela orang Kristen bukan Amerika, bukan Jerman, bukan Inggris, tapi Presiden Putin. Dia yang memang perang-perangan tentang diri membela orang Kristen dan menghancurkan mereka. Siapa yang berani coba-coba menyentuh orang Kristen. Nah ini bagian sejarah gereja yang banyak saudara tidak tahu. Karena memang gereja-gereja Protestan dan Pentakosta berasalnya dari Barat, Protestan kan dari Amerika, sehingga tidak tahu separuh dari sejarah gereja yang ada di Timur Tengah, yang ada di Rusia, yang ada di Eropa Timur mengalami aniaya seperti itu. Nah, saya bagian dari gereja Timur itu. Loh, kok disebut Ortodoks apa itu? Kolot artinya? Bukan. Kata Ortodoks itu dari kata Yunani ortos, artinya lurus, doxa artinya pengajaran. Ortodoksa artinya diringkas ortodoks, artinya pengajaran yang lurus, tidak pernah diubah dari zaman Rasul sampai sekarang, ya tetap dipelihara utuh murni sebagaimana adanya. Itulah artinya ortodoks. Jelas saudara ya, jadi dengan saudara pulang dengan informasi ini, oh saya tahu sekarang ortodoks itu apa. Sehingga kalau ada orang ngomong ortodoks ini tidak, enggak. Pimpinan gereja ortodoks sendiri yang ngomong saya enggak gitu. Karena banyak suara macam-macam tentang gereja ortodoks karena katanya gitu. Tapi nggak mau tanya pada orangnya sendiri yang percaya gitu ya. Baik, saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Jadi ketika Natal terjadi, Maria dan Yusuf masih bertunangan. Namun dalam budaya Israel abad pertama, orang yang sudah bertunangan sudah disebut suami istri, meskipun belum hidup sebagai suami istri. Dan untuk memutuskan pertunangan pun perlu surat cerai. Sebab kalau tidak, mereka saling terikat. Makanya di sini biarpun Yusuf masih bertunangan, disebut suaminya Maria dalam ayat ini. Dalam ini dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi mereka belum suami istri, masih tunangan. Apa artinya Maria mengandung dari Roh Kudus? Bukankah semua manusia mengandungnya dari Roh Kudus? Ya. Kita baca di dalam Ayub pasal 33 ayat yang keempat, saudara. Kitab Ayub pasal 33 ayat yang keempat, kita baca demikian. Roh Allah telah membuat aku, kata Ayub, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi setiap pertemuan benih laki-laki dan benih perempuan pada proses pengandungan yang memberikan akhirnya percampuran benih laki-laki dan benih perempuan jadi janin yang ada unsur kehidupan, itu adalah rohnya Allah. Kalau tidak ada rohnya Allah, biarpun benih laki-laki dan benih perempuan bertemu, gak akan ada kehidupan. Roh Allah lah yang membuat pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan ini ada rohnya, ada nyawanya, ada kehidupan. Nah kalau begitu,
Kalau semua orang terjadi dari Roh Allah, uniknya Yesus apa? Gitu kan? Karena dikatakan Yesus terkandung dari Roh Kudus. Uniknya begini. Kalau kita ada kehidupan, ada nyawa, ada roh, disebabkan Roh Allah memberikan kehidupan waktu bertemunya benih laki-laki dan perempuan. Kalau Yesus tidak, tanpa ada benih laki-laki, benih perempuan itu tidak dibuai oleh apa-apa, dicipta oleh Roh Kudus jadi janin. Jadi tubuhnya Yesus itu murni dari ibunya semata, karena tidak punya bapak. Tubuhnya Yesus itu murni dari buah rahimnya Maria. Tidak ada unsur sperma dari laki-laki manapun. Nah, ini yang membuat Yesus itu mukjizat tubuhnya pun. Oleh karena itu, yang menjadikan janin Maria sampai jadi ada hidupnya, itu bukan karena pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan, tapi semata-mata dari kuasa Roh Allah, semata-mata dari kuasa Roh Kudus, sehingga janin itu disebut sebagai buah rahim Maria. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 1. Di dalam Lukas pasal 1 kita baca demikian, saudara. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-42. Ketika Maria yang sudah mengandung itu mengunjungi Elisabet, penuh Roh Kudus, Elisabet bernubuat, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi bayi yang di perut Maria itu apanya Maria? Buah rahim Maria. Ada orang yang mengatakan, enggak, Maria itu hanya dilewati saja. Yesus tidak mengambil apa-apa dari Maria. Jadi gambarannya seperti kecap dan botolnya. Yang kita butuhkan ada kecapnya. Kalau selesai botolnya kita buang, kan itu. Botolnya itu Maria, kecapnya itu Yesus. Saudara, pernah saudara menanam botol berbuah kecap? Pernah? Botol saudara tanam, kecap jadi buahnya. Pernah begitu? Jadi dia berarti kecap bukan buahnya botol. Analogi ini tidak tepat. Jadi hubungan Maria dengan Yesus bukan seperti kecap dengan botolnya, bukan. Seperti buah mangga dengan pohonnya, gitu. Mempunyai zat yang sama. Karena apa? Karena Yesus itu Allah, yang saya jelaskan. Allah yang gimana? Allah punya tubuh tidak? Tidak, Allah itu adalah roh. Allah tidak punya tubuh. Nah, kalau Yesus sampai punya tubuh lahir di dunia, berarti tubuhnya harus diambil dari mana? Ya dari orang tua manusianya. Satu-satunya orang tua manusia yang dimiliki adalah Maria, bukan Yusuf. Sebab kalau Yesus tidak mengambil itu dari tubuh Maria, dia bukan keturunannya Abraham, sebab tidak punya gennya. Dia bukan keturunannya Daud, sebab dia tidak punya gennya Daud. Dia dapat gennya Daud ya dari tubuh manusia. Dia mendapatkan tubuh manusia dari satu-satunya manusia yang melahirkan dia adalah Maria. Jadi tubuhnya Yesus yang digunakan untuk mati di salib itu berasal dari rahimnya Maria. Maka tubuhnya Yesus disebut sebagai buah rahim Maria. Jadi janinnya Maria yang tanpa dibuai laki-laki ini oleh kuasa Roh Allah dicipta jadi tubuh. Yesus turun dari surga, masuk mengambil beritu, lalu lahir menjadi manusia.
Kita baca Galatia 4 dan 4. Kita baca Galatia 4 ayat yang keempat demikian, saudara. Di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Menurut ayat ini, mana yang lebih dulu, lahirnya atau diutusnya? Mana? Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan. Mana lebih dulu, lahirnya atau diutusnya? Diutusnya. Kalau diutusnya lebih dulu, jadi sebelum lahir dia sudah ada, betul? Sehingga bisa diutus. Yesus bukan baru ada ketika lahir dari Maria. Yesus sudah ada sebelum lahir dari Maria, meskipun namanya belum Yesus. Meskipun wujudnya belum manusia, makanya bisa diutus. Makanya dia mengatakan, aku turun dari surga. Bukan tubuhnya yang turun dari surga. Kalau tubuhnya berasal dari perutnya Maria. Kita baca dari Yohanes 6 ayat yang ke-38. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-38. Begini firman Tuhan, sebab aku telah turun dari surga. Jelas Yesus mengatakan turun dari surga. Jelas ini bukan tubuhnya, kan tubuhnya tidak pernah ke surga sebelum lahir dari ibunya. Tubuhnya hanya keluar dari perut ibunya, bukan dari surga. Berarti kalau gitu yang turun dari surga apa? Ada pribadi kekal yang akhirnya ngambil tubuh manusia. Nah, apakah Yesus pernah ngaku dirinya kekal sebelum menjadi manusia? Oh iya, salah. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Di dalam Yohanes 17 ayat 5 dikatakan demikian. Itulah sebabnya kalau baca Alkitab hati-hati. Nah, kalau ditanya orang, kok Tuhan bisa mati? Tuhan pakai cawat, Tuhan rambutnya gondrong, nah kita tidak bisa jawab. Sebab kita tidak jelas bagaimana ini masalahnya. Ya. Mari kita baca. Di dalam Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Dalam ayat ini, Yesus sebagai manusia berdoa kepada Bapaknya, yaitu Allah yang Esa itu. Oleh sebab itu ya Bapa, kata Yesus, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi menurut ayat ini, sebelum dunia ada Yesus di mana? Di hadirat Allah. Nah, kalau dunianya belum ada, manusia sudah ada belum? Kalau dunianya belum ada, manusia sudah ada belum? Belum. Kalau begitu, mungkinkah Yesus berwujud manusia saat ini? Ya tidak. Manusia belum ada, ya pasti sebelum dunia dijadikan, Yesus bukan berwujud manusia. Di mana dia ada? Di hadirat Allah. Nah, dan Yesus dengan Bapa itu beda. Kalau mengatakan, oh Yesus itu ya Bapa itu loh. Kalau dia Bapa masa berdoa pada dirinya sendiri. Terus Bapa, tidak. Dia berdoa kepada pribadi yang lain. Nah ini banyak kekeliruan orang Kristen ini. Yesus ya Bapa itu. Alkitab tidak mengatakan begitu. Ya, coba kita baca Yohanes 17 ayat 24. Dikatakan begini, saudara.
Di dalam Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, ya Bapa. Dia menyebut siapa? Bapa. Dia tidak menyebut ya diriku, tidak. Dia menyebut Bapa. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Kau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Kau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, kerjaannya Bapa itu apa? Mengasihi putra. Berarti kalau mengasihi, perlu ada yang mengasihi, perlu ada yang dikasihi. Berarti ada dua pribadi yang berbeda, ya kan? Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu anaknya Bapa. Makanya dia mengatakan, lo anak dari mana sih? Ya. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42. Yohanes 8 ayat 42 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Ya, Pak Rudi keluar dari gereja, tadinya Pak Rudi dari mana? Di dalam gereja, betul? Kalau Yesus keluar dari Allah, tadinya di mana? Di dalamnya Allah. Kalau dia ada di dalamnya Allah, sifatnya sama dengan Allah? Sama. Nah, tapi kenapa di dalamnya siapa ini? Gitu. Siapa ini kok ada di dalamnya Allah yang dia nyebut bapaknya, kan itu? Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti yang dilihat dalam perjanjian lama itu bukan Bapa tidak pernah dilihat. Makanya membuat zaman-zaman perjanjian lama, zamannya Allah Bapa tidak pernah mandiri kok. Itu Yesus sebelum jadi manusia. Semua yang nampak, semua yang dilihat para nabi di dalam perjanjian lama adalah Yesus sebelum jadi manusia. Sebab tak seorang pun pernah melihat Allah. Kalau tak seorang pun ya semua tidak pernah lihat gitu. Perjanjian lama sampai kapanpun, sampai perjanjian baru pun, Allah tak pernah dilihat oleh siapapun. Ada tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Ingat, ini tidak berbicara biologis ya. Ketika berbicara tentang tangku, bukan berarti Allah itu bersila. Lalu di persilaannya itu ada anak kecil di pangku, bukan itu. Ini bahasa kias. Karena Allah itu